Selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPB Markus tanggal 26 April 2020. Ibadah minggu ini akan dipandu oleh Kak Pinkan dan firman kita hari ini adalah Kak Chandra. Siapkan diri sebelum beribadah ya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah adik-adik. Masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada. Sebelum kita memulai ibadah, adik-adik dipersilakan untuk saat teduh terlebih dahulu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Pastinya sehat-sehat ya. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Dan jangan lupa physical distancing. Karena dengan adanya physical distancing, kita bisa memutus rantai penyebaran virus corona ini adik-adik. Adik-adik, kita akan memasuki ibadah dan kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu Sebab Dia Hidup. Adik-adik, kita akan memasuki pemberitaan firman. Tapi sebelumnya, adik-adik dipersilahkan menyiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Pelayan firman hari ini akan dibawakan oleh Kak Chandra. Mari kita satu dalam doa.
Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Di kesempatan kali ini, kami ingin bersyukur atas hari baik serta atas kesehatan yang boleh kami peroleh. Hingga kami bisa punya waktu di sini, di rumah kami masing-masing, untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, bantulah diri kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan kami baca ini. Hingga firman itu bisa menjadi pedoman bagi diri kami, sehingga kami bisa melihat seturut dengan cara-Mu, dan dalam kami bertindak, agar kami bisa bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeskiel 36 ayat 1-7. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api, cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku. Oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Nabi Yeskiel. Arti nama Yeskiel sendiri adalah Allah yang menguatkan. Arti tersebut sangat pas sekali dengan kondisi ketika saat itu ia dan segenap bangsa Israel harus dibuang ke tanah Babel. Di tahun kelimanya ketika ia dibuang ke tanah Babel, ia menerima penugasan dan wahyu pertamanya dari Tuhan. Pada zaman Nabi Yeskiel, bangsa Israel berada pada masa peperangan, yang pada akhirnya konflik dengan Raja Nebukadnezar, raja dari Babel. Mereka kalah dan akhirnya terusir dari tanah mereka, yaitu Yerusalem, untuk diasingkan ke Babel. Untuk lebih detailnya, kalian bisa melihat video di YouTube berikut. Di sana ada 2 video mengenai Nabi Yeskiel yang bisa menjelaskan lebih detail mengenai kisah hidup Nabi dengan gambaran yang lebih mudah dimengerti. Mengapa Israel bisa kalah dalam konflik peperangan? Padahal katanya Israel adalah bangsa pilihan Allah. Kalau ditarik lebih awal lagi, ternyata kehidupan bangsa Israel yang katanya umat pilihan Allah ternyata tidak membuat mereka takut dan taat akan Allah. Justru mereka melakukan pemberontakan kepada Tuhan dengan cara pemujian berhala, mengikuti nabi-nabi palsu, perzinahan, cinta harta, dan berbagai tindakan lainnya yang membuat Allah murka. Bagian ini bisa kita lihat di Yeskiel pasal 13 hingga 24. Semua hal tersebut melukai hati Tuhan, yang pada akhirnya Tuhan menggunakan bangsa lain untuk menghukum Israel, yang pada akhirnya harus dibuang dan diperbudak di Babel selama puluhan tahun lamanya. Namun, walaupun demikian dan sebanyak itu tindakan pemberontakan Israel terhadap Allah, Allah tetap menyayangi bangsa Israel dengan mengutus Nabi Yeskiel untuk memperingati bangsa Israel atas segala dosa dan pelanggarannya.
Melalui Nabi Yehezkiel, umat Israel mendapatkan peringatan atas dosa yang telah mereka perbuat dan juga konsekuensi dari setiap pelanggarannya. Dan pada akhirnya, karena kasih Allah memperlihatkan janji keselamatan untuk manusia-manusia baru yang tidak melakukan pelanggaran terhadap Tuhan Allah dan takut serta taat kepadanya. Di tahun kelima ketika dia sudah di Babel, Nabi Yehezkiel menerima wahyu pertama dari Tuhan dan menerima penugasannya sebagai nabi. Wahyu apa saja yang diterima Nabi Yehezkiel? Ada beberapa bagian penglihatan yang diterima Nabi Yehezkiel. Yang pertama adalah penglihatan mengenai tata kemuliaan Allah. Kedua, penglihatan mengenai malapetaka untuk bangsa Israel. Dan yang terakhir adalah mengenai peralihan dari hukuman bangsa Israel menjadi harapan di masa depan yang jauh lebih baik dari Tuhan. Mungkin di zaman sekarang kita tidak memiliki sosok seperti Nabi Yehezkiel yang bisa memperingati kita atas dosa dan kesalahan kita. Bahkan di zaman sekarang sudah banyak di antara kita yang tidak sadar ketika melakukan dosa dan kesalahan, karena dosa dan kesalahan tersebut menjadi hal yang normal di saat ini. Kita sebut seperti mencontek, berbohong, melawan orang tua, berkelahi dengan teman, dan lain-lain. Dosa pelanggaran tersebut di zaman sekarang seakan-akan menjadi hal yang normal. Namun nyatanya itu tetap jahat di mata Tuhan. Seperti halnya yang dialami Israel, di mana Tuhan memakai bangsa lain untuk menghukum bangsa Israel melalui konflik peperangan, sehingga mereka harus terusir dari tanah mereka sendiri. Apakah Tuhan perlu membawa kalian ke suatu konflik atau masalah sehingga kalian sadar bahwa kalian telah berbuat kesalahan? Bayangkan kalau kalian harus terusir dari rumah kalian sendiri. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Memarah, sedih, bingung. Pasti semua perasaan sudah bersatu padu di kepala kita. Pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut yang ingin kita rasakan? Tentu saja tidak. Dan kemudian ada yang bertanya, "Kak, aku tuh gak pernah nyontek atau berbohong. Aku juga selalu patuh kepada orang tua. Tapi kenapa aku masih punya masalah ya?" Untuk pertanyaan ini, kalau menurut saya, jawabannya tuh ada dua. Yaitu yang pertama, kita sebagai manusia, makhluk biasa, itu kayak makhluk yang terikat dengan daging dan keinginan duniawi. Keinginan daging ini akan selalu membawa manusia jatuh ke dalam dosa, bahkan maut. Ingat gak yang tadi awal-awal saya katakan bahwa terkadang kita membuat kesalahan yang bahkan kita tidak sadari kesalahan itu telah kita perbuat. Keinginan daging inilah yang membuat kita bisa melakukan kesalahan dan pelanggaran tanpa kita sadari kita melakukannya. Orang-orang yang hidup menurut keinginan daging berarti tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan dengan demikian ia tidak dapat disebut sebagai anak Allah. Jadi sangatlah mungkin bahwa kita melakukan kesalahan dan dosa namun kita tidak menyadarinya. Contoh, misalnya kita tidak peduli dengan sesama, rasa egois yang sangat tinggi, memilih-milih teman, merasa sok jagoan, atau bahkan hobi yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Kita seringkali menyadari bahwa kita telah berlaku demikian namun tidak merasa bersalah. Hal tersebutlah yang nantinya membuat kita jatuh ke dalam masalah atau konflik terhadap orang lain. Kemudian yang kedua adalah masalah yang datang adalah sebagai ujian kenaikan kelas bagi hidup kita. Dengan adanya masalah ini, kita dihadapkan dengan kondisi yang sulit. Dengan kondisi yang sulit, kita belajar menghadapi masalah tersebut dan akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kita juga dituntut untuk bisa mencari solusi untuk setiap permasalahan yang kita hadapi, dan pada akhirnya kita bisa melewati masalah tersebut, dan bahkan nantinya kita bisa membantu orang lain jika nantinya mereka menemukan masalah yang sama. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita bisa bertahan ketika kita menghadapi masalah tersebut.
Ya, tentu saja dengan mengandalkan Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan dimanapun. Atau mungkin ada di antara kita yang menjadi saksi mata atas konflik yang terjadi di depan mata kita, seperti kita melihat orang tua kita berantem, kita melihat teman kita berantem, kita melihat saudara kita berantem. Itu mungkin banget terjadi di sekitar kita. Atau mungkin ada di antara kita yang dihadapkan dengan masalah finansial. Atau mungkin yang paling terbaru adalah kita menjadi khawatir dengan keadaan sekarang, di mana ada wabah virus COVID-19 ini yang membuat kita harus menjaga jarak, bahkan hingga tidak boleh keluar rumah. Serta banyak lagi permasalahan yang kita rasakan masing-masing. Mari kita kembali mengerti bahwa segala sesuatu terjadi atas izin dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus selalu mengingat kembali hanya kuasa Tuhanlah yang dapat kita andalkan di saat kita menghadapi masalah. Masalah juga dapat membuat kita melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Hanya Tuhanlah yang sanggup serta mampu menolong, sehingga jangan perlu cemas ketika menghadapi cobaan hidup. Serahkan setiap masalah pada Tuhan, karena apapun yang kita alami, Tuhan selalu bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetaplah setia dan taat kepada Tuhan, serta tetap mengucapkan syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ucapan syukur bukan hanya keluar dari hati dan mulut kita ketika kita senang, namun di saat sulit sekalipun, kita harus bisa mengucapkan syukur bahwa sekalipun situasi dan kondisi sedang sulit, namun banyak hal yang masih bisa kita nikmati dan syukuri. Persoalan juga merupakan salah satu proses untuk membentuk karakter kita, yang pasti ujungnya adalah mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Seperti tertulis di Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi, dari apa yang sudah kita dengar dan pelajari lagi dari firman Tuhan pagi ini, adalah kita diingatkan kembali untuk selalu takut dan taat terhadap Tuhan. Segala pelanggaran yang kita buat terhadap Tuhan akan membawa kita ke dalam masalah ataupun konflik yang pastinya akan menyusahkan hidup kita. Dan kita juga diingatkan kembali, jika masalah atau konflik itu datang ke kehidupan kita, kita harus tetap bertekun dalam doa, bahwa semua masalah dan konflik yang kita hadapi kepada Tuhan. Bertekun itu bukan berarti cuma 1-2 kali berdoa, namun kita harus terus membawa pergumulan kita tersebut untuk kita ucapkan di dalam setiap doa kita. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami masalah karena kesulitan keuangan, ataupun ada yang sedang berantem atau konflik dengan anggota keluarga lainnya seperti mama, ayah, adik atau kakak, atau ada yang sedang marah ataupun gelisah dengan kondisi saat ini di mana ada wabah virus COVID-19, atau masalah lainnya yang kita hadapi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mari bawa semua hal tersebut dalam doa secara terus-menerus. Jangan pernah bosan untuk meminta kepada Tuhan, karena hanya dengan kuasa-Nya yang ajaib kita bisa beroleh sukacita. Dan sebaliknya, jika kita jauh dan bahkan tidak pernah berdoa kepada Tuhan, sukacita itu akan jauh dari kita. Belajarlah untuk curhat kepada Tuhan melalui doa yang tulus, mulai dari saat ini. Terus percaya, jikalau kita sedang dalam masalah dan kita bisa bertekun dalam doa serta taat dan setia kepada Tuhan, niscaya pembaharuan itu akan datang ke hidup kita semua. Yang tadinya suka gampang emosi bisa berubah total menjadi sabar. Yang tadinya tidak sadar ngebully teman menjadi sadar dan berbalik melindungi korban bully. Yang hobi jadi haters di medsos menjadi suka memuji. Yang tadinya cuek menjadi lebih peduli. Yang tadinya punya musuh di mana-mana jadi punya teman di mana-mana. Yang tadinya kesulitan ekonomi menjadi cukup untuk semua hal. Yang tadinya orang tuanya bertengkar, Tuhan buka jalan, tiba-tiba mereka jadi baikan.
Semua bisa terjadi karena kekuatan doa yang tulus akan membawa suatu pembaruan bagi hidup kita. Dan konflik yang ada justru berbalik menjadi penguat hubungan yang sudah terjadi. Saat menghadapi tantangan, hadapi dengan tenang, jangan pesimis, sebab bersama Tuhan pasti ada pengharapan dan jalan keluar. Yesus selalu peduli dengan keadaan kita. Ketika mengalami persoalan, bertekunlah di dalam doa, supaya kita mendapatkan kekuatan untuk bertahan, serta hikmat untuk menghadapinya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan, kalau baru saja kami telah boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena melalui firman-Mu kami diingatkan kembali untuk selalu setia dan takut akan Engkau, serta selalu mengandalkan kekuatan-Mu di setiap masalah atau konflik yang kami sedang hadapi. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengingat semua hal yang kami dengar tadi, sehingga kami bisa mengendalikan diri kami untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Gimana firman yang dibawakan sama Kak Chandra nih Kak-Dik? Pastinya luar biasa dong. Semoga firman yang sudah disampaikan oleh Kak Chandra bukan hanya didengarkan, tapi dapat adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Adik-adik, selanjutnya kita akan memasuki doa syafaat ya. Doa syafaat kali ini akan dipimpin oleh Kak Stevi. Pokok-pokok doanya ada orang tua, orang sakit, PT Markus, gereja, bangsa dan negara, pendidikan, dan paropas. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa atas pagi ini, atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu hingga saat ini ya Bapa, sehingga kami dapat mengikuti ibadah YMPT ini ya Bapa, dalam bentuk meskipun dalam bentuk online. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai kami, membimbing kami, menjaga kami hingga pada saat pagi ini ya Bapa. Bapa, dalam berdoa syafaat ini kami ingin berdoa untuk pendidikan kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkati pendidikan kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang mampu membahagiakan orang tua ya Bapa, bangga atas dirinya sendiri ya Bapa, dan juga bermanfaat bagi bangsa dan negara ya Bapa. Bapa, juga kami ingin mendoakan orang tua kami yang telah menyekolahkan kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap apa usaha yang dilakukan orang tua kami ya Bapa, sehingga kami tidak akan mengecewakannya ya Bapa. Berkati juga PT Markus ya Bapa, wadah kami, bentuk kami untuk selalu untuk mau melayani dan beribadah di PT Markus ya Bapa, sehingga kami dapat mencerminkan sikap-sikap dari Yesus ya Bapa kepada masyarakat umum. Bapa, juga kami ingin mendoakan gereja kami pada saat ini, masa-masa sulit, masa-masa pandemi. Kiranya Engkau tetap berkati gereja kami, sehingga gereja kami dapat tetap melayani ya Bapa, tetap memberikan dampak bagi jemaat-jemaatnya dan lingkungan sekitarnya Bapa. Bapa, juga kami ingin berdoa kepada bangsa dan negara kami selama masa virus pandemi ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati pada Presiden beserta jajaran dan stafnya ya Bapa, sehingga dapat mengusahakan yang terbaik bagi kami rakyatnya, dan juga bagi kami selaku rakyatnya juga ingin mendengar apa saja yang telah pemerintah rencanakan, sehingga kami dapat mengikutinya dengan baik, sehingga masa-masa sulit ini
dapat berlalu dengan baik ya Bapa. Bapa, juga kami ingin mendoakan Pak Rompas, apapun usahanya Bapa, pekerjaannya, anak-anaknya Bapa, Kau lindungi mereka ya Bapa, dalam setiap aktivitasnya Bapa. Kau juga berkati orang-orang yang sakit di luar sana ya Bapa, yang sakit karena terkena mungkin virus COVID-19 ya Bapa, atau di luar virus ya Bapa. Kiranya Engkau berkati, pulihkan kami ya Bapa, pulihkan bangsa ini ya Bapa, sehingga kami dapat berkumpul lagi ibadah bersama-sama ya Bapa, di rumah Pak Rompas ya Bapa, yang selama ini sudah hampir sebulan kami mengikuti ibadah online ya Bapa. Kami rindu itu ya Bapa, kiranya Engkau jamah kami dengan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat kembali lagi aktivitas seperti biasa ya Bapa. Bapa, ampuni segala dosa kami, sehingga kami dapat mengikuti apa arahan-Mu ya Bapa. Doa yang kami panjatkan ini ya Bapa, kami akan tutup melalui anak-Mu saja, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah. Sebelum adik-adik pulang, kita mau mengangkat satu pujian, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Mari kita tutup ibadah ini dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, Tuhan yang bertata atas langit dan bumi. Terima kasih Engkau telah memberi kami berkat kelancaran untuk boleh mengikuti ibadah online hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami terus ya Tuhan, agar kami bisa beroleh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu ya Bapa. Kami juga mau mengucap syukur
atas penyertaan-Mu kepada kami di minggu yang lalu. Kau telah memberkati dan melindungi kami. Kiranya berkat dan anugerah-Mu serta perlindungan-Mu menyertai kami terus di minggu yang akan datang dan bahkan sampai selamanya. Berkati setiap kegiatan kami ke depannya Tuhan. Lindungi kami, terutama jauhkan kami dari ancaman wabah virus yang sedang merebak saat ini. Anugerahkan kami kesehatan ya Tuhan. Anugerahkan kami keselamatan. Berikanlah kami minggu yang lebih baik ya Tuhan. Dan juga dalam memasuki bulan yang baru di minggu ini, kiranya bulan yang baru bisa membawa perubahan dan pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Di atas doa dan permohonan kami, ampunilah salah dan dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu dan juga disebut sebagai anak-anak-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Apapun masalah